Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku, adik-adikku, ayah bundaku, dimanapun semuanya berada, setiap muslim mukmin kita harus selalu bersyukur pada Allah. Allah takdirkan kita menjadi bagian dari muslim mukmin. Salah satu konsekuensi sebagai seorang muslim, seorang mukmin adalah wajib mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada siapapun, lebih dari cinta kita kepada apapun. Tepatnya, kita wajib berusaha untuk bisa mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tentu, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari cinta kita kepada siapapun, kepada apapun. Bahkan lebih dari cinta kita kepada keluarga kita, bahkan lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Wajib kita berusaha untuk bisa mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta kita kepada siapapun, termasuk lebih dari cinta kita kepada diri kita sendiri. Ada satu percakapan tentang cinta antara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama salah satu sahabat utama beliau, Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Percakapan ini terjadi di hadapan sahabat-sahabat yang lain. Ada dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 6632. An Abdullah ibn Hisham radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu an. Beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami sedang santai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa akhidun biyadi Umar bin Khattab. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memegang erat tangan Umar ibnul Khattab. Nggak ada penjelasan memegang tangan Umar ibnul Khattab apakah dalam rangka bersalaman atau dalam rangka yang lain. Kemungkinan besar dalam rangka salaman. Kemungkinan besar. Jadi Rasul sedang kumpul bersama sahabat-sahabat yang lain, datang sahabat Umar bin Khattab, lalu mereka bersalaman. Rasul pegang tangan Umar bin Khattab itu, faqala lahu Umaru. Di saat itulah sahabat Umar bin Khattab berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai dibanding segala apapun. Dibanding cintaku kepada siapapun, kecuali cintaku kepada diriku sendiri. Ini pengakuan sahabat Umar bin Khattab ketika tangan beliau dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh engkau wahai Rasul
lebih aku cintai dibanding segala apapun, dibanding siapapun, kecuali dibanding cintaku kepada diriku sendiri. Rasul langsung menyanggah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsik." Tidak Umar, tidak cukup. Tidak cukup sampai kamu bisa mencintai aku lebih dari cintamu kepada dirimu sendiri. Maka Umar bin Khattab pun langsung saat itu nggak nunda-nunda. Faqala lahu Umaru. Umar pun berkata lagi kepada Rasul. Apa kata beliau? Fa innahul ana wallahi la anta habbu ilayya min nafsi. Fa innahul ana, sesungguhnya sekarang wahai Rasul, mulai detik ini wahai Rasul, wallahi demi Allah, la anta habbu ilayya min nafsi. Engkau lebih aku cintai dibanding cintaku kepada diriku sendiri. Ini kita fokus nih masalah cinta nih. Cinta dan tanda-tanda cinta. Setelah Umar bin Khattab berkata seperti ini, sesungguhnya sekarang mulai detik ini wahai Rasul, demi Allah, engkau lebih aku cintai dibanding cintaku kepada diriku sendiri. Apa komentar Rasul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun langsung beliau memberikan pengakuan, kata beliau, "Al-an ya Umaru." Sekarang wahai Umar, sudah cukup kewajiban cintamu. Saudaraku dimanapun kalian semua berada, insya Allah kita sebagai sesama muslim, walaupun kita tidak saling kenal, walaupun kita berbeda suku, walaupun kita berbeda status sosial, walaupun kita berbeda bangsa, sesama muslim kita harus berusaha untuk saling mencintai. Rasa cinta adalah perkara hati. Rasa cinta perkara hati. Seseorang yang ngomong cinta, aku cinta kepadamu, belum tentu dia betul-betul cinta. Tentu saja yang tahu pasti siapa? Allah dan dia yang ngomong. Kita orang lain cuma dengerin omongan dia, aku cinta padamu. Kita nggak tahu pasti. Kembali ke masing-masing kita, percaya atau tidak. Ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dibanding segala sesuatu, dibanding siapapun kecuali dibanding cintaku kepada diriku sendiri. Kita percaya apa enggak dengan omongan Umar bin Khattab radhiyallahu an? Begitu juga ketika selanjutnya di bagian kedua, beliau mengatakan, wa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sesungguhnya mulai sekarang wahai Rasul, mulai detik ini demi Allah, engkau lebih aku cintai dibanding cintaku kepada diriku sendiri. Kita percaya enggak dengan omongan Umar bin Khattab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu? Kalian percaya apa enggak? Omongan Umar tentang cintanya kepada Rasul itu benar atau bohongan? Kalau saya mah, nggak sekedar 100%, 1000% saya percaya kebenaran omongan Umar bin Khattab itu. Saya percaya sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW mempercayai itu. Dan kepercayaan Rasul kepada kebenaran ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu tergambarkan dari sabda beliau, Al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, sudah cukup kewajiban cintamu.
Saudara yang berbahagia, rasa cinta memang urusan hati, perkara hati. Namun setiap amalan hati ada tanda-tandanya. Seseorang yang hatinya sedang marah, ada tanda-tandanya. Begitu juga seseorang yang dalam hatinya ada rasa cinta, ada tanda-tandanya. Tanda-tanda cinta. Siapa saja yang mengaku-ngaku cinta, namun kok tanda-tanda cinta itu tidak ada dalam dirinya, maka yakinlah pengakuan cintanya, omongan cintanya itu cinta bohong. Cinta gombal. Jadi ada tanda-tanda cinta. Karena itu kalian-kalian, para pemudi muslim, muslimah, para gadis, kalau ada cowok bilang aku cinta padamu, aku cinta padamu, jangan langsung percaya. Jangan langsung terima. Lihat dulu tanda-tanda cinta itu ada atau tidak dalam dirinya. Kalau tidak ada tanda-tanda cinta, dia ngomong omongan bohong, cinta gombal. Bahkan itu masuk kategori cinta gombal mukiyok. Apa itu cinta gombal mukiyok? Lalu apa tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Buktinya aku selalu pakai gamis, pakai sorban. Itu tidak menjadi bukti yang akan diakui oleh Rasul. Enggak. Buktinya aku selalu mengadakan peringatan maulid. Itu bukan tidak otomatis. Tidak otomatis menjadi bukti yang akan diakui oleh Rasul. Enggak otomatis. Tanda-tanda bukti cinta kepada Rasul yang direkomendasikan oleh beliau adalah hidupkan sunnah-sunnah beliau, jalankan sunnah-sunnah beliau, senangi sunnah-sunnah beliau. Tidak harus semua sunnah beliau, nggak ada satupun manusia, nggak ada satupun umat Islam yang bisa melaksanakan seluruh sunnah-sunnah Rasul. Nggak ada, bohong. Boleh jadi ada saudara kita yang dia panjangkan jenggot, dia pendekkan kumis, dia merasa sudah melaksanakan sunnah Rasul. Nggak masalah, boleh-boleh saja. Memang itu salah satu sunnah Rasul, tapi ingat, itu bukan satu-satunya sunnah Rasul. Karena itu saudara kita yang lain yang jenggotnya pendek, kumisnya justru panjang, jangan katakan kamu tidak nyunnah. Jangan. Boleh jadi dalam urusan jenggot dia tidak nyunnah, tapi boleh jadi dalam urusan yang lain dia nyunnah. Nah itu klaim kamilah ajaran yang mengikuti sunnah Rasul. Itu bagian dari klaim kesombongan. Ayo kita berlomba-lomba menghidupkan sunnah Rasul, menjalankan sunnah Rasul. Ada yang mampu sunnah puasa, silahkan. Ada yang mampu sunnah selalu mengawali segalanya dengan basmalah, silahkan. Ada yang mampu sunnah dengan panjang jenggot, silahkan. Ada yang mampu sunnah dengan selalu dzikir, silahkan. Semua itu sunnah Rasul. Jadi tanda bukti cinta kepada Rasulullah yang direkomendasikan oleh beliau adalah dengan menghidupkan alias menjalankan sunnah-sunnah beliau. An Sa'id bin Al-Musayyabi. Dari Sa'id bin Al-Musayyab, seorang ulama tabi'in, beliau berkata, qala Anas bin Malik radhiyallahu an, berkata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an,
Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Anas, telah berkata bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bunayya, wahai anandaku. Sahabat Anas bukan anak kandung Rasul, anak angkat. Jadi walaupun bukan anak kandung, nggak salah kalau kita panggil wahai anandaku, nggak salah. Panggilan cinta. Wahai anandaku, in qadarta an tusbiya wa tumsiya wa laisa fi qalbika ghassun li ahadin faf'al. Jika kamu mampu dan harus mampu menjalani hidup sehari-hari, pagi, siang, sore, tanpa menyimpan dendam kepada siapapun, lakukan. Summa qala li, lalu Rasul melanjutkan nasihatnya kepadaku, kata sahabat Anas, ya bunayya, wahai anandaku, wadzalika min sunnati, menjalani hidup tanpa menyimpan dendam di hati kepada siapapun, itu adalah bagian dari sunnahku. Waman ahya sunnati, siapa saja yang menghidupkan sunnahku, yang menjalankan sunnahku, yang mencontoh sunnahku, kata Rasul nih, faqad ahabbani, maka sungguh dia itulah orang yang betul-betul cinta kepadaku. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, menjalankan sunnahku, mencontoh sunnahku, maka sungguh dia itulah orang yang betul-betul cinta kepadaku. Waman ahya sunnati kana ma'i fil jannah, dan siapa saja yang menjalankan sunnahku, menghidupkan sunnahku, mencontoh sunnahku, maka dia betul-betul akan bersamaku masuk ke dalam surga. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang ada tanda buktinya. Kita akan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, At-Tabrani, dan kata Imam At-Tirmidzi, kata beliau, hadza hadisun hasanun. Ini hadis hasan. Jadi bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang direkomendasikan oleh beliau, yang akan diakui oleh beliau adalah dengan kita menghidupkan sunnah beliau, kita menjalankan sunnah beliau, kita mencontoh sunnah beliau. Saudaraku yang berbahagia, sunnah yang beliau ajarkan dalam semua sisi kehidupan. Satu di antaranya, sunnah Rasul yang ini berkaitan dengan makan minum. Sunnah Rasul berkaitan dengan makan minum. Ada yang sudah diketahui oleh kita umat Islam, tapi ada juga yang jarang umat Islam tahu. Sunnah makan minum pertama, selalu gunakan tangan kanan. Selalu gunakan tangan kanan. Ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita akan makan minum. Sunnah yang kedua, baca basmalah. Baca basmalah sebelum kita makan minum. Minimal Bismillah. Lanjutkan dengan doa. Bismillah, lanjutkan dengan doa. Doa yang sering kita terapkan, kita praktekkan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada saudara kita yang bilang itu doa tidak sunnah. Ada saudara kita yang bilang itu doa tidak sunnah. Sebaliknya, saya katakan itu doa sunnah. Walaupun status hadisnya dhaif. Hadis dhaif
masih memiliki kemungkinan itu betul-betul dilakukan oleh Rasul. Masih punya kemungkinan itu betul-betul dilakukan oleh Rasul. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Ibnu Sunni. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu fit ta'ami idza qarraba ilaihi. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Kata beliau bahwa sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika makanan dan minuman sudah didekatkan kepada beliau, beliau akan membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ingat, jangan katakan itu enggak ada hadisnya. Saya sudah bacakan hadisnya, riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Ibnu Sunni. Minimal baca bismillah. Sunnah berikutnya yang ketiga, baca hamdalah setiap selesai satu teguk minum atau satu suap makan. Ini yang banyak belum tahu nih. Setiap satu suap, alhamdulillah. Satu teguk, alhamdulillah. Ini sunnah. Hadisnya riwayat Imam Muslim 7108 dan At-Tirmidzi juga An-Nasa'i. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yardu 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yasrubas as-sarbata fayahmadahu 'alaiha. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah benar-benar suka, Allah benar-benar ridho seorang hamba yang ketika dia makan satu suapan dia baca alhamdulillah, atau dia minum satu tegukan dia baca alhamdulillah. Al-aklah as-sarbah maknanya al-aklah satu suapan. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarhun Nawawi ala Muslimin. Ada di juz 17 halaman 51. Kata beliau, al-aklatu huna bi fathil hamzati wa hiyal marratul wahidatu minal akli. Al-aklah bacaannya al-ak. Di sini alifnya fathah. Artinya satu suap. Satu suapan, satu kali suap dari setiap makan. Ini makna asalnya. Jadi sunnah makan minum yang ketiga, satu suap, alhamdulillah. Satu teguk, alhamdulillah. Walaupun bisa dimaknai makan terus selesai total semuanya baru alhamdulillah. Minum berapa kali teguk langsung alhamdulillah. Yang terbaik satu suap alhamdulillah, satu teguk alhamdulillah. Boleh juga kalau makan sampai selesai di akhirnya baru alhamdulillah. Nah, bacaannya bagaimana? Minimal alhamdulillah, minimal. Bacaan lebih lengkap. Selama ini doa selesai makan kita, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Boleh kita doa itu. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, memberi kami minum, dan menjadikan kami muslim. Boleh. Tapi harus diketahui, doa selesai makan yang itu, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin, didasarkan hadis dhaif.
Riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Ada hadisnya, hadis dhaif. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza fariga min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Dari sahabat Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai makan, beliau baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini hadisnya dhaif. Ternyata dalam hal doa selesai makan ada yang hadisnya sahih. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 5459. Nah, ini buat kita semua umat Islam nih. Ketika ada dua doa, satu hadisnya sahih, satu hadisnya dhaif, mana yang sebaiknya kita dahulukan? Sudah tentu doa yang didasarkan hadis sahih. Nah, bagaimana doa setelah makan minum yang hadisnya sahih? An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza fariga min ta'amihi wa qala marratan idza rafa'a ma'idatahu qala alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyin wala makfurin. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyin wala makfurin. Alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghairu makfiyin wala makfurin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kecukupan buat kami, yang telah kembali menyegarkan kami setelah dahaga, tanpa kami merasa cukup, tanpa adanya pemberian dari Allah, dan juga dengan nikmat yang tidak kami ingkari. Ini doa selesai makan minum yang hadisnya sahih. Jadi sebagai wujud cinta kita kepada Rasul, kita makan, kita minum, laksanakan sunnah Rasul. Jangan pernah menggunakan tangan kiri. Jangan. Munculkan sikap, pandangan dalam diri kita, makan, minum pakai tangan kiri, hina terhadap keluarga kita. Jangan pernah makan, minum pakai tangan kiri, gunakan selalu tangan kanan. Sunnah yang kedua, jangan lupa membaca basmalah minimal. Syukur-syukur kalau doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Lalu yang ketiga, ketika selesai makan atau ketika satu suapan, alhamdulillah. Satu tegukan, alhamdulillah. Atau selesai makan, selesai minum, alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makfiyin wala makfurin. Semoga dengan taufik, hidayah, dan ma'unah dari Allah, kita mampu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dari cinta kita kepada siapapun. Jangan katakan, kan cinta nggak bisa dipaksa-paksa. Itu omongan yang salah. Cinta itu didasari pengetahuan, didasari ilmu. Seseorang tidak akan mencintai orang lain kalau dia tidak tahu si orang lain itu, nggak tahu keistimewaannya. Nggak mungkin kita cinta si Anu, padahal kita nggak tahu sama sekali, nggak pernah lihat, nggak mungkin. Minimal kita ngelihat, oh dia cantik, timbul rasa cinta karena cantiknya. Jadi rasa cinta itu bukan spontan muncul begitu saja, pasti diawali dengan minimal melihat. Atau kita mendengar informasi si Anu orangnya istimewa, begini-begini akhlaknya. Kita bayangin terus kita cinta, bisa jadi. Nah, sebagai muslim mukmin ada kewajiban cinta kita.
yakni kita wajib berusaha untuk bisa mencintai Allah dan Rasulullah melebihi cinta kita kepada siapapun, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, bahkan melebihi cinta kita pada diri kita sendiri.